tanya ini pembahasan yang keren loh Bu Maria. Silakan Bu Maria. Ya, saya teringat ini apa? Kalau tidak salah ya di kitab Matius apa dikatakan bahwa kamu akan dihukum karena perkataanmu dan kamu juga akan diberkati karena perkataanmu. Ya, sebab Tuhan itu kan kudus, ya. Jadi tidak bisa dikutuk atau dikatakan yang tidak benar. Gitu. Nah, memang di Perjanjian Lama itu, disitulah kita mengenal capital punishment, ya, artinya hukuman mati. Dulu, ya, sekarang di beberapa state di Amerika ini di reenact lagi ya, diminta untuk diberlakukan lagi. Tadinya sudah dihapus sebetulnya, tapi rupanya karena kejahatan itu terus merajalela dan kelihatannya orang tidak takut, biar ada hukuman mati juga. Nah, hanya di beberapa state di Amerika ini, mereka percaya bahwa kita kan negara Kristen, ya, jadi kita harus melakukan hukum kasih itu dengan menurut firman Tuhan. Tapi ya biasalah ada orang-orang yang menghendaki ya kasih, tapi kan Tuhan itu juga menghukum kita kalau kita melakukan kejahatan itu dengan sengaja ataupun membunuh orang. Itu kan pertama-tama harus diingat bahwa mereka itu pasti sudah mempunyai rencana, ya. Nah, hal-hal yang seperti kayak beginilah yang memang sulit untuk bisa diterima. Tetapi Supreme Court di Amerika ini sudah menyerahkan hukuman mati itu kepada masing-masing state. Jadi dulu di New York ini ada ya, tapi sudah dihapuskan. Hanya masih ada lagi permintaan orang yang untuk memberlakukannya kembali. Nah, jadi dari hal-hal seperti inilah yang kalau kita berpatokan kepada Perjanjian Lama, ya kita nggak akan lepas dari neraka, sebab upah dosa adalah maut, memang, ya. Jadi sekarang ini pembicaraan hari ini, ya, sampai yang ke-26 itu, ya taruhlah sampai 27 itu terakhir, bukan yang 27 itu. Nah, di situ menghendaki kita untuk jangan kita menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu sebagai izin untuk berbuat dosa. Jangan. Sebab biar bagaimanapun juga, kita kan tidak tahu kapan Tuhan datang. Atau kapan kita dipanggil Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada kita, justru dalam masa-masa anugerah ini, kita harus terus berintimasi. Tadi Ibu Rosa sudah menyinggungnya. Berintimasi dengan Roh Kudus. Supaya kita tidak merasa dibebani di satu pihak dengan ketakutan. Oh, kalau kita berbuat ini, nanti kita berdosa. Gitu. Jangan, bukan dosanya lagi sekarang yang perlu dipelajari. Ya. Justru karena kasih karunia Tuhan itulah, maka kita bisa ada freedom untuk memberitakan kasih karunia Tuhan itu dengan kebenarannya, terutama kepada anak-anak. Gitu. Supaya anak-anak itu yang menjadi generasi penerus
boleh mengenal, oh kalau saya sudah punya kasih akan Tuhan, Bapak surgawi saya, tentunya saya juga akan mempunyai kasih akan saudara-saudara. Gitu. Karena yang mengajarkan hal kasih karunia dan kebenaran itu hanya Alkitab Kristen yang mengajar ini. Sedangkan Alkitab yang orang-orang lain itu boleh membunuh. Karena perbedaan iman. Tuh. Jadi mari kita lebih bersungguh lagi untuk mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan karena dia perlu dikasihi, tidak. Karena kita perlu mengingat. Dan ingat waktu di Kisah Para Rasul itu, waktu gereja mula-mula itu, mereka itu selalu berperjamuan dan mengingat akan kasih karunia Tuhan. Lalu apa? Harta benda mereka itu, properti mereka itu menjadi bagian bersama. Gitu. Nah, bagaimana kalau itu diterapkan konsepnya, ya, diterapkan kasih Tuhan itu, supaya kita juga bisa merasakan, excuse me, kenapa waktu orang kaya itu dibilang jual hartamu, tapi Tuhan bilang apa? Kasihnya ke fakir miskin. Bukan kasih ke gereja. Padahal gereja sibuk-sibuk. Udah diberantas hal-hal yang berbau cinta uang, tapi nyatanya apa? Karena ada leaven itu, karena ada ragi itu, ajaran-ajaran orang Farisi yang masih meminta uang itu juga sebagai faktor di dalam pengajaran mereka. Tuh. Padahal Tuhan sudah sudahi hal-hal yang seperti itu. Gitu. Dan mereka orang yang setia memberikan perpuluhan. Akhirnya Tuhan bilang, saya tidak butuh perpuluhan kamu itu. Yang saya butuhkan, belas kasihan. Tuh. Nyatanya kamu menindas orang-orang yang tidak mampu dengan cara-cara kamu menjabarkan keagamaan. Nah, kamu sendiri apa? Kan kamu memberikannya ini kepada orang Farisi ya. Kalau saya lihat nih pembicaraan Yesus tuh dengan mereka begitu tuh. Kamu sendiri kan memberikan dari kelebihan. Nah, bagaimana dengan seorang janda itu yang hanya punya 1 penny, tapi dijatuhkan semuanya? Apa dia pikir, oh nanti saya makannya bagaimana? Nanti ini nih, habis saya sudah jatuhkan uang ini bagaimana? Saya akan makan. Hanya itu satu-satunya saya punya. Nah, jadi Tuhan itu mau hati kita itu tulus. Abraham diminta anak yang sudah ditunggu lama, 25 tahun. Hanya dinikmati berapa lama anaknya si Ishak itu? Ya, 30-an apa? 30-an tahun. Ya. Nah, hal-hal yang sekalian ini karena Tuhan tahu hati kamu itu murni tulus untuk aku, hanya minta-minta aja kan? Padahal Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, lihat ke langit itu. Sebegitulah banyaknya keturunan. Dan seperti pasir. Satu aja belum dikasih waktu itu. Itu masih di Genesis 17 ya. Di Kejadian 17. Nanti anaknya lahir kan di Kejadian 21, 22. Nah itu lihat, beranikah kita memanggul salib untuk Yesus?
meninggalkan pikiran-pikiran yang duniawi ini, seperti kemarin kita singgung sedikit, Kolose 3, manusia baru, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Itu maksudnya di sini nih. Karena di judulnya pun di Levitikus 24 ini judulnya tuh The Verdict, keputusan untuk menghukum seseorang. Tuh. Ya. Jadi tolong mari kita pikirkan mengenai roti sajian juga. Itu Yesus sendiri itu. Nah, sekarang kalau kita dihadapi dengan yang ke-25-nya, tahun Sabat, tahun Yobel. Loh, Yesus sudah dibilang kok dia the Lord of Sabbath. Jadi kapan aja hari-hari kita merayakan itu ya Sabat lah. Karena Lord-nya itu, Tuhan Sabat-nya itu si Yesus. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada Sabat. Gitu. Jangan kita membuat hukum lagi. Seolah-olah kalau saya tidak melakukan Sabat seperti yang bahasa Ibrani itu memang betul hari Sabtu, ya. Tapi saya katakan sekali lagi, Yesus itu mati di hari Sabtu. Jadi kalian jangan bantah-bantah, gitu. Karena kita membuat harinya itu loh, seperti apa? Kayaknya tuh hari Sabtu itu kayak jadi harinya yang kita sembah, harinya yang kita takutin. Kalau kita tidak sembah Yesus hari Sabtu, itu berarti bukan ini ibadah kamu yang sejati. Siapa bilang? Pertemukan lagi dengan Roma 12 kemarin. Dari tubuhmu. Bait roh di mana Yesus ada, di situ ada Roh Kudus. Jadi penyembahan itu maksudnya altar kita itu, mesbah kita itu adalah hati kita, di mana domba itu selalu ada di situ. Jadi sebagaimana kita berdoa, sebagaimana kita memberikan persembahan, sebagaimana kita memuji, itulah penyembahan kita. Semua yang memakai tubuh ini, itulah penyembahan. Jadi memang kita nggak perlu capital punishment itu. Saya pernah waktu itu bersih tegang dengan sister saya. Perlu, katanya. Saya bilang tidak perlu. Yang salah sekarang di mana? Pemimpin-pemimpin kita yang tidak memuliakan kepalanya. Kenapa di sekolah-sekolah di Amerika ini tidak boleh ada doa? Sesudah si Trump masuk, boleh kamu bilang, Merry Christmas boleh. Berdoa di sekolah boleh. Justru yang menuntut itu siapa? Orang ateis. Nggak boleh. Itu melanggar konstitusional Amerika. Karena ada pemisahan antara gereja dan pemerintah. Kalau di sekolah yang private, yang religious, boleh. Nggak ada yang atur. Ini kita berbicara public school. Nggak boleh berdoa. Mengatakan Merry Christmas juga nggak boleh. Nah, ini yang menjadi masalah bagi suatu bangsa. Kan katanya, tolong bukakan Ibu Rosa, Mazmur 33 ya, ayat 12. Saya kalau lihat fotonya
Ibu Rosa itu tergugah untuk tersenyum. Nah, inilah. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Menjadi milik Tuhan sendiri. Suku bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik Tuhan. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediaman Tuhan, Tuhan menilik semua penduduk bumi. Ini negara Amerika ini dibentuk dari orang-orang yang keluar dari Eropa hanya untuk mencari freedom of religion. Jadi dasarnya sudah kekristenan. Ini dasarnya bangsa dan negara Amerika ini. Tapi, nah itu kegagalannya. Buktikan dong, mau berbahagia tidak? Kalau mau berbahagia, Allahnya adalah Tuhan. Karena ini bangsa sudah dipilih menjadi teman terdekat dan tidak ada duanya untuk bangsa Israel. Ini negara Amerika. Jangan coba-coba kalian mengganggu itu bangsa Israel. Amerika mesti nomor 1 datang. Bersama dengan siapa? Great Britain, Inggris. Gak bisa. Jangan coba-coba sentuh Israel. Menyentuh Israel berarti menyentuh Amerika. Menyentuh Amerika berarti menyentuh Israel. Itu ini bangsa. Itu sebabnya yang terbaik ada di sini, yang terjelek pun ada di sini. Ada di Amerika. Siapa yang bisa membasmi itu? Gereja setan. Siapa? Nggak ada. Karena kita punya freedom di sini. Apapun religionnya. Tapi kalau dia mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan seperti terorisme apa, ya dia akan menerima konsekuensinya. Tapi selama masih berkoak-koak, nggak ada masalah. Di negara Amerika ini nggak ada hukum yang mengatur penistaan agama. Nggak ada. Yang ada itu, kalau kita coret-coret gereja atau sinagog atau kuil atau apa, nah itu baru akan ada sanksi hukum. Tapi kalau hanya untuk berbicara aja, silahkan. Ada freedom of speech di sini. Kamu mau menghina presiden, silahkan. Nggak apa-apa. Kamu mau debat-debatan kayak apa mengenai iman Kristen, Islam, Buddhism, atau Mormonism, nggak apa-apa. Tapi jangan coba membawa agama ke dalam public school. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang. Jadi, kalaupun ini yang tadi Ibu Rosa sudah mendapat juga ya itunya komentarnya ya. Saya juga di sini di Alkitab saya begitu bilangnya memang. Jadi orang ini karena akibat dari memblasfem, mengutuk Tuhan, nama Tuhan. Hukumannya hukuman mati.
Jadi tolong diperhatikan kita. Kalau diberlakukan ini perjanjian lama, ya, aduh, ya nggak ada kasih lah. Tuhan cepat-cepat aja bakar semuanya lalu bangun lagi. Apa? New heaven and the new earth. Bisa ya kalau mau melakukan begitu, bukannya tidak bisa. Tapi memang dari mulanya, dari buku Kejadian juga udah soal kasih di situ. Ya. Nanti sampai di buku Musa ada hukuman maut karena dosa, sebab dosa semakin-makin. Memang di Roma 5 ayat 20 dikatakan, semakin bertambah dosa, semakin lagi tinggi kasih karunia Tuhan itu. Jadi nggak ada yang bisa melebihi kasih karunia Tuhan. Semuanya di bawah. Nah, Tuhan Yesus inilah yang membuktikan ini semua. Jadi tanpa Yesus Kristus, nggak ada kasih karunia. Dan juga nggak akan ada kebenaran. Ya, jadi ya memang pembicaraannya sih ini apa amat dalam pengertiannya, bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Ini skenario Tuhan, ini blueprint-nya dia yang tidak bisa dirubah-rubah. Dan Tuhan pun untuk memenuhinya ini dia harus pergi ke kayu salib. Karena dari Adam dan Hawa sudah dia mulai. Tuh. Ya. Makanya sekarang yang namanya The Great Babylon itu, apapun nama si Babylon ini, karena itu adalah roh Nimrod anti Christ, itu nanti yang akan datang. Ya, yang akan memblaspheme lagi Tuhan. Nah, disitulah peperangan yang terakhir tuh nanti di buku Wahyu, ya, karena tadi sempat diambil firman-nya oleh Bapak Marasan. Memang iya, karena apapun nama Babylon, karena Babylon itu artinya Babel, artinya confusion, yang membingungkan orang. Sedangkan 1 Korintus 14 ayat 33 katakan, Tuhan bukan the author of confusion. Bukan sumber dari kebingungan. Karena ordernya Tuhan itu udah jelas. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Allah tidak punya kasih. Sebab dia itu si kasih. Makanya sudah dikatakan, siapa yang mempunyai kasih, pasti. Kedua kalinya saya katakan. Siapa yang mempunyai kasih, Yesus Kristus, sudah pasti. Ketiga kalinya saya katakan. Siapa yang sudah memiliki kasih, si Yesus Kristus ini, pasti dia akan kerjanya apa? Melakukan kasih. Itu makanya saya waktu bersetegang dengan sister saya itu, saya bilang begitu. Ya, nggak mungkin orang yang memiliki Yesus kasih tidak melakukannya. Pasti. Karena nggak ada lagi di dalam hatinya apa? Kalau sudah penuh kasih. Sudah melimpah dengan kasih. Apa? Hanya puji-pujian dan syukur. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita sekarang. Sebagai suatu apa? Penyembahan
pada dia. Jadi penyembahan itu bukan hanya lipat tangan, pergi ke gereja. Itu sebabnya dia bilang, milikilah si kasih ini. Supaya hati kita melimpah dengan kasih. Dengan pengorbanan. Nanti kita 26 itu disinggung mengenai Efesus 5. Efesus 5 itu mengenai keluarga. Bapak, ibu, anak. Lalu apa? Servants. Orang asing. Iya, ibu dibilang istri tunduk kepada suami. Tapi perkataan seperti kepada Yesus jangan dihilangkan. Ya, jangan dihilangkan itu perkataan seperti, supaya jangan semena-mena. Karena kan banyak sudah infidelity terjadi di dalam keluarga suami istri dengan alasan kalau yang tidak punya anak, oke, sekarang kita bercerai, mau memberlakukan apa waktu masa anugerah itu yang seperti si Sarah dengan Abraham, tidak tahan menanti, ya nggak bisa, semuanya sudah selesai di kayu salib. Jadi jangan kalian bawa-bawa lagi yang lama. Mari kita hidup di dalam yang baru. Ya. Lalu apa dikatakan kepada suami? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ya. Suami, kasihi istrimu seperti aku, kata Yesus, mengasihi jemaatku. Di mana dia menyatakan kasihnya kepada jemaatnya? Di salib. Saya waktu itu pernah bilang sama keluarga saya, mami saya masih ada waktu itu. Ya, saya bilang, itulah lihat penyembahan mulai dari dalam keluarga. Kalau suami-suami seperti Efesus 5 itu, ya, istri itu nggak usah diminta untuk tunduk kepada suami, nggak usah diminta. Kalau suami itu sudah jiwanya sudah seperti Yesus. Makanya mari kita pelajari apa yang sudah Tuhan berikan di perjanjian lama itu untuk bisa kita lihat di perjanjian baru gitu. Yang bagaimana Tuhan sekarang mau kalau semuanya sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Lalu anak-anak tunduk, memang dengarkan bukan tunduk, dengarkan kepada orang tua, obey, menurut aturan atau instruksi dari orang tua. Nah, sekarang juga diminta lagi. Bapak-bapak, jangan. Dengar ini, siapa yang bapak-bapak? Bapak-bapak, jangan. Jadi ada kata jangan di sini. Ya, bapak-bapak, jangan membuat anakmu marah. Sumbernya harus kembalikan lagi tadi. Suami, kasihi istrimu. Jadi daripada memblasfem, daripada mengutuk Tuhan, mari kita kasihi Tuhan.
itu. Nanti kita bisa pelajari, itu ada di 1 Yohanes 4 mengenai kasih. Ya, kasih melenyapkan ketakutan. Siapa yang masih ada ketakutan tidak memiliki kasih. Itu aja. Nanti kita gumuli 1 Yohanes 4. Karena apa? Ketakutannya kayak bagaimana sih? Di 1 Yohanes 4 itu dikatakan, kayak kita dihukum di neraka. Tuh. Makanya saya sudah bilang, perjanjian lama itu membuat orang ingat dan takut akan dosanya. Itu perjanjian lama. Nggak bisa. Kita mau mengenal kasih karunia Tuhan dengan hidup dari hukum perjanjian lama itu. Nggak bisa. Harus ada yang baru. Si kasih inilah yang memenuhinya di kayu salib. Sudah selesai, baru si kasihnya ini bangkit dan mengadakan perjanjian yang baru. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang berdasarkan covenant-nya sendiri. Makanya saya bilang, waktu itu hanya 3 terbesar dari Alkitab ini, dari mulai Kejadian sampai buku Wahyu. 3 covenant yang Tuhan jadikan itu besar. Abraham, Musa, dan Yesus Kristus. Perjanjian baru. Hanya itu. Nanti kita lihat selebihnya. Karena di yang 27 itu mengatakan soal ini kan. Soal apa? Persembahan apa? Oh, vows. Iya, persembahan animals, vows, kayak gitu. Sampai di situ aja lah dulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya kita itu harus hidup dengan kasih deh. Kalau kasih sudah ada dalam kehidupan kita, sebenarnya